Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Del Sompotan. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan kembali kami boleh membahas pelajaran Sekolah Sabat. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu dari sorga menolong kami agar pelajaran ini dapat kami mengerti dengan jelas, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tiba pada pelajaran yang ke-10, dan judul pelajaran ke-10 ini adalah Sabat Perhentian. Ayat hafalannya terdapat di dalam Imamat 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang pekan ini kita akan coba melihat di dalam pelajaran ini lebih dalam lagi, melihat bagaimana istirahat yang Allah telah berikan kepada kita dalam perintah Sabat. Mengapa itu penting dan seberapa dalam itu bermakna di dalam kehidupan kita, itu yang akan kita pelajari dalam pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini. Sabat itu dimulai pada waktu penciptaan. Ketika Tuhan menyampaikan penciptaan dunia ini, ketika Dia melakukan penciptaan dunia ini, maka pada hari yang ke-7 Dia berhenti, lalu kemudian Dia menguduskan, memberkati hari Sabat hari ke-7. Lalu kemudian ketika datang 10 hukum di Gunung Sinai kepada Musa, di sana diberikan 10 hukum Tuhan, dan yang perlu digarisbawahi hukum yang keempat. Ini bicara mengenai ingatlah akan hari Sabat. Semua hukum yang lain dimulaikan dengan kata jangan, tetapi hari Sabat, khusus hukum yang keempat, dimulai dengan kata ingat. Apa maksudnya di sini? Menyadari bahwa Tuhan telah menciptakan dunia kita, mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap ciptaan. Kita harus berkuasa atas ciptaan, dalam tanda kutip. Memiliki kekuasaan bukan berarti mengeksploitasinya. Kita akan memerintah sebagai wakil Tuhan. Kita harus berinteraksi dengan dunia alami seperti yang Tuhan inginkan. Walaupun dosa merusak dunia ini, tetapi kita adalah wakil Tuhan untuk tetap mengagungkan akan kebesaran Tuhan lewat ciptaan Tuhan yang telah Tuhan berikan. Dan hari Sabat adalah momen untuk kita mengingat bagaimana Tuhan telah menciptakan dunia ini. Kita merayakan sebuah kebebasan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, hari Sabat menunjukkan lebih dari sekedar hari-hari penciptaan. Kali kedua kita mendengar 10 hukum. Musa sedang meninjau kembali 40 tahun Israel di padang belantara. Kali ini kalimat yang memperkenalkan alasan untuk menjaga kekudusan hari Sabat bukan tentang penciptaan, tetapi lebih tentang pembebasan dari perbudakan dan perhambaan di Mesir. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Jadi Sabat merupakan perayaan kebebasan. Perayaan kebebasan dari semua hal yang membuat kita menjadi hamba. Pada hari Sabat kita diingatkan bahwa ada kebebasan dari dosa. Bukan dalam kekuatan kita sendiri, tetapi di dalam kekuatan Allah. Hari Sabat menolong kita bahwa Tuhan adalah pencipta kita, penyelamat kita. Ada kebebasan dari dosa yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Pelajaran berikutnya disebutkan judulnya adalah orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Ini merujuk kepada hari Sabat yang berfungsi sebagai sebuah hari perayaan di mana semua yang ada di sekitar kita pun kita menyucikan hari Sabat. Disebutkan di dalam ayat-ayat ini bahwa Keluaran 19 ayat 6, lalu 1 Petrus 2 ayat 9, banyak hal yang disebutkan di sana bagaimana hari Sabat ini merupakan hari perayaan. Berikutnya kita akan melihat konsep orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Disebutkan di sini bahwa Israel telah dipanggil keluar dari Mesir untuk menjadi satu umat perjanjian Allah, bangsa yang dengannya mereka tetap setia. Injil akan disebarkan ke seluruh dunia. Tidak diragukan mereka adalah objek perlindungan dan perhatian khusus Allah, diberikan hak istimewa khusus, pada saat yang sama diberi tanggung jawab yang khusus juga. Universalitas hari Sabat adalah sesuatu yang banyak orang lewatkan. Tentu saja kesalahan paling umum adalah bahwa
itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Dan ini satu kesalahan yang diungkapkan dalam 2 pasal pertama dari kitab Kejadian. Bagaimanapun juga, Tuhan menciptakan semua orang. Jadi semua orang harus mengingat akan hari Sabat. Jadi hari Sabat diciptakan untuk semua orang. Semua umat manusia harus menguduskan, menyucikan akan hari Sabat. Melayani orang pada hari Sabat. Justru ketika kita melakukan hal itu, melayani orang lain, maka kita menghormati hari Sabat Tuhan. Menjadikan hari Sabat sebagai hari penuh kebajikan. Kita menolong orang lain. Kita memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkannya. Maka itu menghormati hari Sabat. Di dalam dunia perjanjian baru, para pemimpin agama mempunyai pemeliharaan hari Sabat sampai ke seni rupa. Ada lusinan larangan dan peraturan yang dibuat untuk membantu menguduskan hari Sabat. Ini termasuk larangan untuk mengikat atau melepaskan ikatan apapun, memisahkan 2 utas tali, memadamkan api, mengangkut barang antar wilayah pribadi atau wilayah publik, mengangkut sesuatu lebih daripada jarak tertentu dalam wilayah publik. Benar-benar di sini ada satu regulasi pengudusan hari Sabat. Tetapi yang perlu diingat bahwa Tuhan tidak menginginkan ibadah kita yang kosong atau kesalehan yang hening. Dia ingin melihat umatnya terlibat dengan orang lain, terutama yang tertindas dan terpinggirkan. Disebutkan di dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, maka disebutkan di sini, dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, maka engkau akan bersenang-senang. Karena Tuhan, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Dan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Mengejar urusan kita, kepentingan kita, yang disebutkan di sini setara dengan kita menginjak-injak hukum Sabat. Jadi ketika hari Sabat tiba, maka bukan agenda kita yang harus dilaksanakan, melainkan agenda Tuhanlah yang harus dilaksanakan. Ini merupakan sebuah tanda. Kalau kita menguduskan hari Sabat, tanda bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Saudara dan saya adalah milik daripada Allah. Hari Sabat adalah pengingat terus-menerus tentang asal-usul kita, pembebasan kita, takdir kita, dan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang terbuang dan terpinggirkan. Allah yang kudus mengundang saudara dan saya sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk menjadi partner dalam perjanjian untuk menguduskan hari Sabat ini. Lalu kemudian kita menghidupkan kehidupan yang penuh dengan penurutan kepada Tuhan menyangkut hari Sabat yang Tuhan telah dirikan untuk umat manusia. Ellen White menyebutkan di sini di dalam Testimonies for the Church, jilid 6 halaman 353, disebutkan, sepanjang pekan kita harus mengingat Sabat dan membuat persiapan untuk menaatinya sesuai dengan perintah. Kita tidak sekedar memelihara Sabat sebagai masalah hukum. Hari Sabat harus benar-benar terus ada di dalam ingatan kita, sehingga ketika Sabat itu datang, kita siap untuk menerima berkat-berkat Sabat. Tuntutan Allah bagi hari Sabat adalah lebih besar daripada hari-hari lain. Umatnya harus meninggalkan pekerjaan yang biasa dan menggunakan waktu untuk merenung dan berbakti. Mereka memohon kebaikan lebih daripada hari-hari yang lain. Sabat merupakan hari istimewa untuk kita bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita menjadi penyuci hari Sabat. Mari kita menjadi orang yang menguduskan hari Sabat, menghormati Tuhan, mengingat akan peristiwa penciptaan, mengingat bagaimana kita dibebaskan dari dosa oleh Tuhan. Hari Sabat, hari pembebasan, hari di mana kita berbakti, beribadah pada Tuhan, hari di mana kita menolong orang lain yang tertindas, yang terbuang, mengadakan pelayanan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda boleh subscribe saat ini juga. Anda klik lonceng notifikasinya juga, supaya ketika ada video dari channel ini Anda ternotifikasi. Dan berikan tanda like, komen, dan share untuk jadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.